Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurareni Widyastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang proses penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Dasar hukum apa saja yang melatar belakangi proses penyusunan KUA atau KUPA dan PPAS ini? Yang pertama yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dasar hukum berikutnya yaitu Permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016. Bagaimanakah terminologi KUA atau KUPA PPAS bagaimana diatur pada Permendagri 13 tahun 2006? Bahwa kebijakan umum APBD atau perubahan APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA atau KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sementara prioritas dan plafon anggaran sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Selanjutnya, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya, sebagaimana diatur pada pasal 83 Permendagri 13 tahun 2006. Substansi KUA atau KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis seperti yang pertama, gambaran kondisi ekonomi makro, termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah. Yang kedua yaitu asumsi dasar penyusunan rancangan APBD atau perubahan APBD tahun anggaran termasuk di dalamnya informasi tentang laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah. Yang ketiga yaitu kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan untuk tahun anggaran serta strategi pencapaiannya. Selanjutnya yaitu kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya. Selanjutnya yaitu kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. Rancangan KUA juga memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut selanjutnya diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana proses penyusunan KUA atau KUPA? Dalam menyusun rancangan KUA, Kepala Daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Selanjutnya, rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah paling lambat pada awal bulan Juni. Selanjutnya, rancangan KUA disampaikan kepada Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya menjadi KUA paling lambat di minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. Substansi PPAS atau PPAS perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Substansi PPAS atau PPAS perubahan juga menggambarkan pagu anggaran sementara, termasuk di dalamnya belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta pembiayaan, maupun pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan dalam RKPD. Selanjutnya, pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, serta rancangan peraturan
daerah tentang APBD atau perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Bagaimana dengan proses penyusunan PPAS atau PPAS perubahan? Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, kemudian menentukan urutan program untuk masing-masing urusan, dan selanjutnya menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Selanjutnya, Kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun tersebut kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama dengan Panitia Anggaran DPRD. Dan rancangan PPAS yang telah dibahas tersebut selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat di akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPA yang telah disepakati tersebut masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD. Selanjutnya, untuk alur penyusunan KUA atau KUPA dan PPAS atau PPAS perubahan dapat dilihat pada slide berikut ini. Untuk menjadi catatan bahwa untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA atau KUPA dan rancangan PPAS atau PPAS perubahan, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA atau KUPA dan rancangan PPAS atau PPAS perubahan tersebut kepada DPRD pada waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA atau KUPA dan PPAS atau PPAS perubahan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD menjadi lebih efektif. Demikian materi saya tentang proses penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Sampai bertemu kembali pada materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.